Jemaah sekalian, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan taufik? Lawan dari taufik adalah al-khuzlan, kehinaan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan taufik alla yakilakallahu ila nafsik. Itulah taufik. Taufik itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkanmu dikuasai oleh dirimu. Itulah taufik. Allah tidak membiarkanmu dikuasai oleh dirimu. Saya punya marah, tapi Allah enggak membuat saya dikuasai marah saya. Saya punya benci, tapi Allah enggak membuat saya dikuasai oleh benci saya. Maka taufik itu alla yakilakallahu ila nafsik. Allah tidak membiarkanmu dikuasai oleh dirimu. Ibu-ibu sekalian, semua orang yang terhina karena mereka dibiarkan oleh Allah dikuasai diri mereka. Ini dibiarkan oleh Allah dikuasai oleh rakus. Yang ini dibiarkan oleh Allah dikuasai oleh syahwat. Yang ini dibiarkan oleh Allah dikuasai kebencian. Kalau Allah membiarkan kita dikuasai oleh diri kita sendiri, hancurlah kita. Tetapi orang-orang yang mendapat taufik, Allah tidak membiarkan mereka dikuasai diri mereka, tapi Allah sendiri yang menguasai mereka. Ya, ketika mereka benci, Allah menguasai mereka dengan maaf. Ketika mereka serakah, Allah berikan kepada mereka jiwa dermawan dan lain-lain. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, keburukan itu semuanya ada dalam diri kita. Namun ketika Allah tidak mau Anda dikuasai keburukan, maka Allah memberikan Anda kebaikan-kebaikan agar kebaikan itu melemahkan keburukan. Siapa di antara kita yang enggak punya benci? Benci itu adalah keburukan dalam diri kita. Tapi kemudian Allah memberikan saya jiwa pemaaf. Sehingga benci saya kalah dengan jiwa pemaaf itu. Nah, sekarang ibu-ibu bayangkan. Kalau Allah tidak memberikan saya jiwa pemaaf, maka saya akan dikuasai oleh kebencian saya. Kalau saya dikuasai kebencian, orang yang mampu saya balas akan saya injak-injak. Ketika saya enggak mampu membalas, maka saya akan dendam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dosa orang lain kepada kita agar kita menyadari taufik Allah dalam diri kita. Sekali lagi, Allah perlihatkan dosa di depan mata kita agar kita menyadari taufik Allah dalam diri kita. Ibu ketika melihat wanita-wanita yang tak berhijab, ibu jangan melihat dia tak berhijab dulu. Ini nomor 2. Tapi Anda harus melihat taufik. Dia tak berhijab, ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku taufik untuk hijab. Anda salat lalu Anda melihat orang yang tidak salat. Bagaimana Anda melihat mereka yang tidak salat? Saya melihat mereka yang tidak sholat dan saya makin sadar betapa besarnya taufik Allah untukku sehingga aku sholat. Kekeliruan banyak kita adalah melihat orang berdosa dan titik. Iya, ini pendosa titik. Seharusnya nggak sampai di situ. Anda lihat orang berdosa untuk Anda sadar taufik Allah dalam diri Anda. Anda lihat orang jatuh kepada syirik agar Anda sadar bahwa dalam diri Anda ada tauhid. Anda lihat seseorang jatuh kepada zina agar Anda sadar bahwa dalam diri Anda ada kesucian. Anda lihat seseorang tidak melakukan salat agar Anda sadar bahwa ada taufik Allah dalam diri Anda bahwa Anda salat. Terkadang jamaah sekalian, kita enggak menyadari mutiara-mutiara yang sangat mahal dalam diri kita. Kita enggak menyadari bahwa salat kita adalah mutiara. Sehingga kita enggak bersyukur.
Kita nggak menyadari bahwa salat malam kita adalah mutiara. Kita nggak menyadari bahwa tilawah Al-Quran kita adalah mutiara. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita menyadari setiap ibadah kita sebagai mutiara mahal. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah nampakkanlah dosa-dosa ini di depan mata agar kita bersyukur atas hidayah yang ada dalam diri kita. Ketika saya melihat orang yang tidak salat, agar saya bersyukur bahwa dalam diri saya ada hidayah Allah salat. Ketika saya melihat orang yang nggak bisa baca Quran, agar saya bersyukur bahwa saya bisa baca Quran. Ketika saya melihat orang yang makan dari hasil pekerjaan yang nggak baik, agar saya bersyukur bahwa pekerjaan saya adalah pekerjaan yang halal. Ini adalah masyhadut taufik. Ini sudut pandang taufik. Bahwa kita melihat satu dosa untuk kita menyadari sebuah taufik.